doa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk itu, ketua kelas silakan maju untuk memimpinnya. Alhamdulillah. Oke. Apa kabar semuanya anak-anak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Hadir semua kan? Hari ini semua kelas 3 hadir. Alhamdulillah, berarti semuanya gak ada halangan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, untuk itu Ibu sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau dilihat dulu kerapian dan kenyamanan kelasnya. Untuk kerapian, coba dilihat dulu pakaiannya dan topinya. Kalau masih ada pakaian yang di luar, untuk dimasukkan ya, biar rapi. Nah, kalau masih ada yang pakai topi, topinya harap dilepas. Biar apa? Biar nanti kalau misalnya lagi belajar, tidak mengganggu waktu pembelajaran. Oke? Tidak menutupi matanya. Nah, untuk kenyamanan, Ibu mau kalian melihat laci di bawah meja dan kursinya untuk melihat sampah. Kalau misalnya masih ada sampah di laci dan di bawah meja ataupun kursi, harap diambil dan dibuang. Ibu nggak mau waktu selama kita melaksanakan proses pembelajaran di kelas kita ini kotor. Karena dalam kelas yang nyaman, itu kita akan bisa melakukan pembelajaran dengan nyaman. Kalau misalnya masih ada sampahnya, kita nggak bakalan nyaman kan? Ya kan? Iya, benar sekali. Oke, ada yang tahu roster hari ini itu pembelajarannya apa? Iya benar, pendidikan Pancasila. Nah, untuk itu, sebelum kita mempelajari pelajaran pendidikan Pancasila, Ibu mau kita sama-sama melakukan ice breaking dulu. Setelah itu kita akan membacakan atau melafalkan Pancasila bersama-sama. Oke? Oke, yuk kita mulai dulu ice breakingnya biar pada semangat, biar tidak lemes. Yuk kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Oke, udah pada semangat semuanya? Sudah, yuk kita sama-sama melafalkan Pancasila. Yuk sama-sama yuk, kelas 3 yuk. Dikuatkan suaranya, energinya juga. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kelas 3 udah pada hafal semua ya Pancasilanya ya. Oke, untuk itu kita memulai pembelajarannya dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, yuk kita sama-sama nyanyikan Garuda Pancasila yuk. Untuk itu kita mulai aja yuk. Baiklah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, bahwasannya kita akan mempelajari pelajaran pendidikan Pancasila, yang mana materinya pada pagi hari ini yaitu hak dan kewajiban. Nah, kelas 3, ada yang tahu tidak nih, apa itu hak dan kewajiban? Ya, benar sekali. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan wajib kita dapatkan setelah kita melakukan atau melaksanakan suatu kewajiban kita. Nah, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dan wajib dilakukan sebagai rasa bentuk tanggung jawab, yang mana jika kewajiban telah terpenuhi, manusia wajib dan berhak menuntut haknya. Nah, hak dan kewajiban itu banyak macam-macamnya. Salah satunya hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan hak kewajiban sebagai warga sekolah. Nah, adapun kita sebagai anak, kewajiban kita sebagai anggota keluarga yaitu yang kewajibannya nih anak ya, yaitu menjaga nama baik orang tua dan mendoakannya. Contohnya seperti apa Bu? Mendoakannya itu seperti kita saat beribadah, kita mendoakan agar orang tua kita panjang umur, sehat selalu, dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki. Sedangkan menjaga nama baik yaitu kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela atau perbuatan buruk seperti mencuri, menipu, melakukan tindakan kekerasan, dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Nah, itu jangan dilakukan ya nak ya, karena perbuatan itu merupakan perbuatan yang mencoreng nama baik keluarga. Ada baiknya perbuatan-perbuatan tadi itu dihindari agar kita bisa menjaga nama baik
keluarga. Nah, yang kedua, contoh kewajiban kita sebagai anak kedua yaitu membantu pekerjaan rumah sesuai kemampuan kita. Nah, di rumah tuh kan banyak kegiatan atau pekerjaan rumah kan Nak, ya, seperti menyapu, mencuci piring, dan menyapu halaman. Nah, kita bisa Nak membantu orang tua kita untuk menyapu, mencuci piring, dan menyapu halaman. Kalau kita bisa, ada baiknya kita membantu untuk melakukannya, biar orang tua tadi merasa pekerjaannya lebih ringan. Oke, yang ketiga yaitu belajar dengan sungguh-sungguh dan mematuhi nasihat orang tua. Belajar sungguh-sungguh itu kita di sekolah harus belajar Nak, tidak bermain-main. Seperti ini, Ibu waktu jelasin, kalian dilarang bercerita. Kalau Ibu lagi menjelasin, kalian di kursinya atau di mejanya harus diam dan tertib, didengarkan ibunya. Apa yang Ibu jelaskan kalian dengarkan. Nah, sedangkan nasihat orang tua itu adalah mendengarkan semua apa yang dibilang orang tua, seperti kamu tidak boleh seperti ini, itu harus didengarkan, karena apapun larangan orang tua itu adalah yang terbaik untuk kita. Nah, sedangkan hak kita sebagai anak yaitu mendapatkan kasih sayang. Nah, yang kedua yaitu mendapatkan makanan, rumah, dan pakaian, tempat tinggal ataupun pakaian. Sebagai anak kita hak kita itu harus mendapatkan itu tadi anak ya, makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Nah, yang terakhir yaitu mendapatkan pendidikan. Itu adalah ketiga tadi adalah merupakan hak kita sebagai anak. Nah, tadi berikut merupakan hak dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga yang berperan sebagai anak. Adapun kewajiban dan hak kalian sebagai warga sekolah yaitu kalian sendiri sebagai siswa, yang mana yang pertama menaati peraturan yang ditetapkan oleh sekolah, yang mana kalian wajib datang tepat waktu, tidak terlambat. Itu kalian termasuk menaati dan menurutin peraturan sekolah. Nah, yang kedua yaitu tidak memakai pakaian bebas, mengikuti aturan yang ditetapkan sekolah, seperti pada hari Senin sampai Selasa menggunakan merah putih, Rabu dan Kamis menggunakan baju batik, Jumat menggunakan pakaian olahraga, dan hari Sabtu menggunakan pakaian pramuka. Nah, itu tadi adalah kedua aturan yang ditetapkan oleh sekolah, salah satu contoh yang ditetapkan oleh sekolah. Nah, yang kedua yaitu kewajiban yang kedua adalah menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah. Nah, itu tadi adalah ketiga kewajiban kalian sebagai siswa. Nah, sedangkan hak kalian sebagai siswa adalah untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan untuk mengemukakan pendapat. Yang terakhir untuk mendapatkan perlindungan dari sekolah. Nah, itu tadi adalah hak dan kewajiban kalian sebagai warga sekolah. Nah, untuk itu selanjutnya ada juga nih hak dan kewajiban kita dalam penggunaan sumber energi. Karena tema kita ini adalah sumber energi, maka kita pelajari bersama-sama mengenai hak dan kewajiban kita dalam penggunaan sumber energi. Untuk itu, Ibu mau kalian melihat video pembelajaran berikut yang Ibu tampilkan di layar mengenai hak dan kewajiban penggunaan sumber energi. Tentang hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Hak dapat diperoleh jika kita sudah melaksanakan kewajiban. Dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban harus seimbang agar tercipta kehidupan yang harmonis. Besarnya pengaruh manusia terhadap alam, maka manusia berkewajiban menjaga alam dengan baik. Berikut kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. Kedua, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Tiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. Yang kelima, menggunakan sumber energi alternatif seperti angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbaharui. Jika kewajiban sudah kita tunaikan, sudah sepantasnya lah kita mendapatkan hak.
Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Untuk hal-hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Nah, setelah kalian melihat dulu pelajaran tadi, Ibu harap kalian sudah memahami mengenai hak dan kewajiban kalian dalam menggunakan sumber energi. Nah, untuk itu, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, yang mana nanti Ibu akan menyuruh kalian untuk mendiskusikan mengenai kalian mengamati penggunaan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari, hak dan kewajibannya ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Ibu mau kalian menjelaskan hak dan kewajiban kalian dalam penggunaan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu Ibu mau kalian mempresentasikannya ke depan secara berkelompok. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan tanya jawab bersama. Oke, untuk Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian untuk mendiskusikan apa yang Ibu berikan tadi. Oke, setelah Ibu tadi lihat hasil presentasi dan tanya jawab kalian mengenai hak dan kewajiban dalam penggunaan sumber energi di kehidupan sehari-hari, itu sudah cukup bagus dan memuaskan. Nah, yang mau dipertanyakan mengenai hak dan kewajiban kalian sebagai anggota keluarga atau keluarga sekolah dan penggunaan sumber energi, kalau ada, mari kita lakukan tanya jawab. Oke, tidak ada ya. Oke, untuk itu berarti kelas 3 semua sudah pada paham dan mengerti. Untuk itu kita beri A+ dulu untuk kelas 3. Oke, bagus sekali. Untuk itu Ibu akan memberikan kalian sedikit evaluasi ataupun tugas mandiri mengenai hak dan kewajiban dalam penggunaan sumber energi. Oke, baiklah, setelah Ibu nilai evaluasi kalian mengenai apa itu hak dan kewajiban, Ibu sudah paham nih. Dari antara kalian sudah sebagian yang paham dan sebagian lagi belum. Ibu harap yang sebagiannya lagi dapat mengikuti dan memahaminya untuk lebih dalam dengan pelajaran mandiri di rumah. Oke, untuk itu adapun kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah hak dan kewajiban kita dalam penggunaan sumber energi saling terkait dan penting untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kebutuhan lingkungan. Dengan menjalankan kewajiban tersebut, setiap individu dapat berkontribusi pada pelestarian sumber daya alam dan memastikan bahwa semua orang dapat menikmati hak mereka atas energi yang bersih dan tersedia. Oke, untuk itu ada baiknya kita akhiri pelajaran pada hari ini. Oke, untuk itu ada yang tahu poster untuk besok apa? Iya, untuk itu harap semua besok disiapkan pembelajarannya. Oke, ada baiknya kita akhiri pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu Satu Nusa dan Satu Bangsa. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Oke, terima kasih semua. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.